Halo teman-teman petani sawit di mana saja berada, semoga kita sukses selalu dan sehat selalu. Kali ini saya akan memberikan video tentang atau pengenalan mengenai bibit atau ciri-ciri bibit yang kita tanam di kebun kita tidak akan menghasilkan buah atau tidak akan berbuah. Ya. Nah, ini ada pelang nama teman-teman dari varietas yang ditanam di kebun ini, DXP SJ5 dan FR1 dan 2. Tahun tanam tanggal 25 Januari 2023. Sekarang sudah 2024, berarti usianya sudah 2 tahun. Nah, teman-teman, kita langsung saja ke pokok dari bibit yang tidak akan berbuah. Jadi teman-teman, ini adalah bukan suatu kesalahan, namun ini adalah sebuah pengalaman, ya. Ini adalah kali pertama menanam atau menggunakan benih unggul, ya, sehingga tidak mengenali ciri-ciri atau tidak melakukan pemilihan terhadap bibit yang akan berbuah atau tidak. Nah, tentunya ini sebuah pengalaman di mana bahwa perlu atau penting sekali kita mengenali atau memilih atau mensortir dari bibit yang akan kita tanam. Nah, ini teman-teman, ciri-ciri atau ciri dari bibit unggul, ya, yang juga tidak akan menghasilkan buah. Apa saja ciri-cirinya saya akan tunjukkan teman-teman. Yang pertama, dilihat dari pokoknya, bonggolnya ini kecil, ya, kecil, rata, ya, rata dan kurus, ya teman-teman. Ini pokoknya kurus teman-teman, ya. Adapun dia sama, ya, pertumbuhannya dia hijau, pelepahnya, bentuk daunnya juga hijau sama, ya. Namun itu tadi dari pokoknya, bonggolnya dia kurus. Nah, ini bukan tidak dipupuk, ya, ditanam di tahun yang sama, usia yang sama, ya. Dan juga dilakukan pemupukan yang sama, ya. Ini adalah contoh dari pemupukannya, menggunakan pupuk SP36, ya. Dan saya akan nanti tunjukkan temannya yang sudah berbuah dan sudah menghasilkan bunga, dan ini tidak menghasilkan bunga dan belum berbuah. Nah, adapun ciri-ciri yang kedua, teman-teman bisa melihat dari pelepah ini, teman-teman, ini rata, ya, rata, ya, sampai naik ke atas, ya. Nah, ini kurus, ya, besarnya sama, ya, dari atas sampai ke bawah sama, ya, tidak mekar, ya, pelepahnya. Nah, itu selanjutnya adalah ciri yang selanjutnya adalah teman-teman bisa melihat, ya, jika menemukan atau melihat ini, ya, inilah, ya, ini lurus, ya, lurus ke atas, ya, terus lurus ke atas, ya, terus lurus ke atas seperti tower, ya. Nah, jadi pelepahnya tidak landai, ya, tidak landai. Nah, jadi ini adalah beberapa ciri-ciri dari bibit ini yang tidak akan berbuah dan tidak menghasilkan buah, ya. Jadi kalau begini kita menanamnya sia-sia, lebih baik kita lakukan penanaman kembali, ya. Nah, solusinya apa? Solusinya tentu kita tanam ulang, ya, atau ini ditebang, diganti dengan bibit yang kemungkinan kita masih punya atau masih punya di pembibitan. Silakan kita sortir atau pilih bibit yang memang benar-benar menghasilkan atau yang akan berbuah, atau kita mengenali ciri-ciri dari jantan maupun betina, ya. Nah, itu segera kita lakukan. Nah, itu solusi yang saya tawarkan, yaitu kita ganti, buang, ya, baru tanam kembali dengan yang bibit memang benar-benar produktif. Nah, jadi itu teman-teman ciri-ciri dari bibit yang tidak akan berbuah di perkebunan kita. Nah, ini supaya kita tidak rugi waktu, tenaga, ya, dana yang kita perlukan untuk merawat sawit ini, maka lakukan segera
penanaman ulang ya, supaya kita melihat hasilnya dengan baik ya. Nah, jadi jangan merasa rugi ya karena melihat ini ya hijau ya. Segera lakukan itu tadi, pembuangan penggantian ya. Tentu mengganti kemudian itu bibit yang memang benar-benar produktif ya. Nah, jadi teman-teman kita juga jangan terkecoh dengan bahwa pemilihan bibit. Ada yang mengatakan bahwa di ujung dari pelepah sawit ini ada benangnya yang terurai, itu pasti akan berbuah. Jadi kita jangan terkecoh teman-teman. Nah, ini saya akan tunjukkan bahwa pelepah dari sawit ini juga ada benang ke ujung dari pelepahnya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini ada ya. Ini ada benangnya yang menjuntai di sini ya. Nah, ini. Nah, itu ya. Nah, ini ya teman-teman. Ini. Nah, ini ya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, jadi kita jangan terkecoh dari benangnya ini ya. Nah, ini kelihatan ya teman-teman. Benangnya ini, bahwa ini pasti akan berbuah ya. Jadi kita jangan kepikiran bahwa itu pasti akan berbuah. Tentu ini ya salah ya. Ya, salah. Nah, jadi itu teman-teman solusi yang saya tawarkan, dan juga dari ciri-ciri bibit yang tidak akan berbuah di perkebunan kita, lakukan secepatnya penggantian. Nah, adapun teman-teman, saya akan tunjukkan dari temannya di kebun ini, ditanam tahun yang sama ya, dirawat sama ya. Kita langsung ke pokok selanjutnya. Nah, ini teman-teman ya, ini ciri-cirinya sudah pasti yang menghasilkan buah atau berbuah ya teman-teman. Nah, ini dari pelepah saja sudah landai ya teman-teman. Nah, sudah landai. Dia tidak runcing, tidak kurus ya. Nah, lihat ini ya. Ya, teman-teman bisa perhatikan ya. Ini sudah landai ya. Nah, pelepahnya. Nah, ini, dan ini juga hasilnya, buktinya ya, bahwa dia berhasil ya. Padahal sama ya usianya, tahun tanamnya ya, dirawat sama ya. Tapi ini salah satu memang dia produktif ya dan berbuah. Jadi teman-teman, harapan saya supaya kita semakin belajar, dan sebelum menanam ke lapangan tentu kita harus lakukan pemilihan atau melakukan sorter supaya kita tidak rugi ya, tidak sia-sia menanamnya. Jadi itu saja harapan saya, saran saya teman-teman. Jika ini bermanfaat, jangan lupa support channel ini supaya terus memberikan edukasi tentang dunia persawitan, dan berikan komentar, tentu komentar-komentar yang positif, yang baik, dan masukan-masukan yang baik. Dan jika teman-teman punya solusi untuk membuahkan sawit jantan atau sawit yang tidak berbuah, silakan berikan komentar. Atau teman-teman punya pupuk yang bisa membuat sawit itu berbuah, yang tidak berbuah menjadi berbuah ya, silakan berikan masukan, berikan pandangan ya. Itu saja harapan saya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Salam sukses dan sehat selalu.